udah jam segitu kok ada suara orang gitu, dan tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan kamar Ayla. Kalau dulunya ternyata di desa itu ada sebuah kejadian yang menyeramkan, seorang anak yang hilang. Bertemu lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Ayla yang tinggal di Gunung Kidul, di suatu desa yang cukup terpencil, karena desa ini terpisah dari desa-desa yang lain. Jarak desa ini ke desa lain itu sekitar 1-2 kilometer. Nah, Ayla ini tinggal bersama kakeknya. Kakeknya ini seorang sesepuh yang dituakan di desa. Sedangkan orang tuanya Ayla itu merantau keluar kota untuk mengadu nasib atau mencari rezeki. Jadi selama ini Ayla tinggal berdua dengan Mbah Rahman. Mbah Rahman ini punya keunikan, dia itu suka mengoleksi keris-keris, suka dengan minyak wangi yang berbau kemenyan, dan sering membawa kembang-kembangan ke rumah. Nah, dari rumornya warga, Mbah Rahman ini selain sesepuh juga orang yang menjaga desa tersebut. Dan Mbah Rahman ini dipercaya oleh warga untuk mencarikan hari-hari baik juga. Saat ada orang menikah itu untuk mencari hari baiknya itu selalu datang ke Mbah Rahman. Hingga pada tahun 2018 Mbah Rahman itu meninggal dunia pada usia 72 tahun. Paniklah warga karena sekarang penjaga desa itu sudah tidak ada lagi. Nah, hari-hari setelah Mbah Rahman meninggal, semua juga berjalan masih normal, tidak terjadi apa-apa. Hingga pada hari ke-7 Mbah Rahman meninggal, setelah 7 hariannya Mbah Rahman meninggal, Ayla kan tinggal sendirian. Dia sering merasa merinding di rumah itu. Padahal dulunya itu Ayla mau diajak orang tuanya ke kota, karena daripada di desa tinggal sendirian, lebih baik kan ikut orang tua. Tetapi Aylanya menolak. Dia udah terbiasa di desa, jadi dia mau di desa saja. Waktu ditanya, "Mang berani sendirian?" "Berani, nggak apa-apa, orang rumahnya sendiri dari kecil juga di sini kok, ngapain takut?" gitu. Ya udah, akhirnya orang tuanya ke kota, Ayla tetap di desa. Ayla itu sering mengalami hal-hal aneh. Dia itu sering tiba-tiba merasa merinding dan bulu kuduknya berdiri. Padahal cuaca juga nggak dingin-dingin banget dan suasana juga biasa-biasa saja. Tetapi Ayla selalu berpikir positif, mungkin karena suasana saja. Tapi anehnya semakin hari semakin sering rasa merinding itu muncul. Ayla itu kepikiran, loh kok saya sering merasa merinding ya? Kenapa ya? Apa jangan-jangan di rumah ini ada sesuatu ya gitu. Tetapi setelah dia pikir-pikir, merindingnya itu kenapa di satu tempat aja. Jadi Ella itu sering merinding kalau saat di dapur. Jadi selain di dapur itu suasana seperti biasa-biasa saja, tetapi saat di dapur sering merasa merinding sendiri, padahal nggak apa-apa. Pernah sesekali dia itu mencoba memberanikan diri. Saat dia merasa merinding itu dia coba menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Dia itu memastikan memang nggak ada apa-apa, hanya tubuhnya itu aja merasa merinding sendiri dan bulu kuduknya berdiri. Nah, hingga suatu malam yang nggak akan pernah dilupakan Ayla itu terjadi. Jadi ceritanya di malam itu malam Jumat Kliwon. Ayla jam 10 malam belum tidur. Dia itu merasa lapar sehingga dia ke dapur untuk membuat telur mata sapi. Di saat dia menggoreng telur itu, dia kembali merasa merinding, merasa bulu kuduknya berdiri. Dan semakin lama semakin kuat rasa merindingnya itu, apalagi ketika itu ada lampu yang tiba-tiba meredup. Jadi lampunya itu redup terus terang lagi, redup lagi, terang lagi. Ayla saat itu merasa aneh, loh kenapa ini rasanya kok merinding banget, dan lampunya itu kenapa, apakah ada sesuatu. Dia itu apakah ada sesuatu, dia lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, ya nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa, ya semuanya normal. Lampu itu udah nyala lagi seperti biasa, karena lampunya udah nyala,
telurnya udah mateng, dia pergi ke ruang makan untuk makan. Jadi waktu dia makan itu piring, terus ada gelas berisi air. Nah saat dia makan, itu lagi makan, tiba-tiba gelasnya itu bergerak, krek gitu. Wah kaget lah Ayla. Lah kok bergerak? Bulu kuduknya langsung berdiri lagi, merinding lagi dia. Dan nafsu makannya langsung hilang seketika itu karena bener-bener kaget ngelihat gelas bergerak sendiri. Bulu kuduknya berdiri semua, lebih kuat saat ini karena ada kejadian fakta di matanya sendiri. Gelas itu bergerak dan dia liatin memang airnya itu bergoyang seperti seperti seolah-olah habis digerakin gelasnya. Jadi itu terlihat nyata tanpa halusinasi. Wah, melihat itu karena takut, Ayla berhenti makan terus masuk kamar tanpa mengunci pintu. Dia di dalam kamar duduk di ranjang. Dia masih kepikiran gelas itu kok bisa bergerak sendiri ya. Ada apa? Kenapa? Dia tuh masih mikir. Dia nggak mau ambil pusing. Dia itu berusaha tidur. Dia berbaring. Dia berusaha tidur, tapi dia nggak bisa tidur. Dan malam itu memang rasanya itu malam sangat lama sekali berjalannya waktu. Jadi dia itu mau tidur nggak bisa, cuman baring ke kanan, pindah baring ke kiri, telentang. Pada jam 12 lewat sedikit, tiba-tiba lampu di ruangan sebelah dia di ruang makan itu mati. Jadi lampunya mati itu kelihatan dari ventilasi di atas pintu kamar. Kelihatan lampunya mati, pet gitu kan, kerasa langsung. Kok lampunya mati? Kenapa ya? Atau rusak atau gimana gitu kan mikirnya pertama kali kan gitu. Nah tiba-tiba setelah lampu mati itu ada suara tapak kaki, plek, 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 plek. Suaranya itu seolah-olah mendekat ke arah pintu kamar. Wah, takut dong, Ayla. Takut banget waktu itu dia. Kok ada suara? Itu orang atau apa gitu kan? Pasti takut banget itu. Suara apa detak jantungnya juga semakin cepet gitu. Pikirannya udah mulai kacau. Udah jam segitu kok ada suara orang gitu. Dan tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan kamar Ayla. Jadi begitu nyampe di depan kamar, itu tiba-tiba berhenti dan gak ada suara sama sekali. Nah, karena suara sudah hilang, semuanya menjadi tenang. Ayla memberanikan diri melihat ke arah pintu kamar. Apa ya tadi? Dia liatin, sepertinya nggak ada apa-apa. Dia pikir ya udahlah tidur aja, dia balik badan. Wah, saat dia balik badan itulah ada sebuah wajah seorang wanita. Wajahnya pucat, warna kulitnya itu putih, tapi putihnya itu putih pucat, seperti tidak ada aliran darah dalam wajahnya itu. Dan rambutnya itu sebagian menutupi wajahnya, matanya sedikit melotot. Dan saat melihat itu Ayla kagetnya setengah mati. Dia kaget kan, mau teriak nggak bisa teriak, mau minta tolong nggak bisa minta tolong. Dan kejadian itu hanya beberapa saat aja, itu langsung mata Ayla itu langsung terasa gelap, pingsan Ayla. Nah malam pun selesai. Di pagi harinya Ayla belum bangun karena pingsan kan tadi. Tetangganya mulai cemas, kenapa ya kok Ayla belum bangun jam segini. Biasanya itu Ayla itu jam 6 pagi itu udah bangun, pintu udah dibuka seperti itu kan, banyak nyapu di halaman. Tetapi ini kok enggak. Karena cemas, tetangganya itu memberanikan diri untuk mengetuk atau membangunkan Ayla. Ayla, bangunlah. Kamu kenapa lah? Sakit atau gimana? Kan gitu takutnya kalau kenapa-napa atau sakit atau apa kan. Nah karena nggak ada jawaban, tetangganya ini akhirnya memutuskan untuk mengambil kunci cadangan yang dititipkan orang tuanya saat menitipkan Ayla. Jadi sebelum orang tuanya ke kota itu, orang tuanya
menemui tetangga sebelah dan menitipkan kunci, "Tolong ikut jagain anak saya, tolong perhatiin kalau ada apa-apa, entah sakit atau apa," gitu. Nah, setelah dia ambil kunci, pintu dibuka, masuklah tetangganya itu. Begitu masuk, dia sambil manggil-manggil Ella kan, "Lah, Ella, kamu di mana lah? Udah bangun belum?" Nggak ada jawaban. Akhirnya tetangganya itu ke arah kamarnya Ella dan dibukalah pintu kamarnya dan ngelihat Ella masih terbaring. Ya, waktu itu tetangganya nggak tahu kalau Ella pingsan. Dibangunin nggak bangun-bangun, "Lah, bangun-bangun lah, lah, bangunlah, kamu kenapa lah?" Nggak bangun-bangun, akhirnya diambil air, disiram mukanya pakai air, terus dikasih minum, akhirnya bisa bangun, bisa sadar. Nah, di saat sadar itu Ella cerita ke tetangganya bahwa malam ini ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kagetlah tetangganya itu. Akhirnya datang juga hari yang dicemaskan. Ella nggak ngerti waktu itu, "Apa sih bule, ada apa? Hari yang dicemaskan apa?" Ceritainlah kalau dulunya ternyata di desa itu ada sebuah kejadian yang menyeramkan, seorang anak yang hilang. Tetapi saat dicari oleh warga, dicariin warga kemana-mana itu nggak ketemu. Tetapi anehnya setiap pagi itu anak itu ketemu lagi, muncul lagi. Jadi kalau malamnya itu dicari nggak ada, di mana-mana nggak ada. Tetapi pagi harinya tiba-tiba bangun tidur dari kamar, bangun tiba-tiba ada di depan TV. Ditanyain, nggak kemana-mana kok, dari tadi malam tidur di kamar. Nggak kemana-mana kok, tadi malam hanya ketiduran di depan TV. Ya seperti itu, nggak kemana-mana. Nah, hingga akhirnya pada suatu hari anaknya Bu Sari, Bu RT hilang, tetapi kejadiannya itu nggak cuma semalam. Jadi satu malam hilang, paginya nggak muncul, sampai sore hari dicariin nggak pulang-pulang. Akhirnya manggil Mbah Rahman. Mbah Rahman turun tangan, dia ngeluarin keris andalannya yaitu keris Nogosostro. Dengan berbekal keris itu, dia melakukan ritual, membuat sebuah kertas, ditulisin nama Ibu Sari itu, dan di bawahnya ditulis sebuah simbol-simbol huruf Jawa dan diolesin kemenyan. Begitu diolesin kemenyan, keris itu seperti bergerak-bergerak, seperti menunjukkan arah di mana anaknya Ibu Sari itu ada. Diikutinlah keris itu kemana, 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 kemana. Kagetlah warga waktu ngikutin itu, ternyata arahnya tetap ke rumahnya Bu Sari. Loh, kok ke rumahnya Bu Sari? Kan dicari-cari kan di rumahnya Bu Sari tadi nggak ada. Masa ada di rumahnya Bu Sari? Ya, diikutin kerisnya ke tempatnya rumahnya Bu Sari. Oke, masuk, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nah, tepat di bawah meja makan. Jadi ternyata anaknya Bu Sari itu duduk santai di bawah meja makan. Nah, saat itu Ibu Sari langsung mau memeluk anaknya, tetapi dipenggah oleh Mbah Rahman. "Jangan, ini dia masih ada sesosok yang bersamanya, biar saya beresin dulu." Nah, jadi setelah Mbah Rahman itu ngomong gitu, warga keluar. Jadi Mbah Rahman sendirian di dalam, entah apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian Mbah Rahman keluar. Dia ngomong, udah aman, ini anaknya udah nggak apa-apa, dan ini makhluknya udah saya tangkap, mau saya bawa pulang, mau saya rantai di rumah." Nah, itu. Nah, plot twist-nya ternyata makhluk itu yang dirantai di dapurnya Mbah Rahman, rumah yang ditinggali Ayla tadi. Di situ, dan setelah Mbah Rahman ini meninggal, ternyata rantainya ini lepas. Akhirnya sosok ini bisa berkeliaran lagi mengganggu warga. Karena warga sudah tahu bahwa rantainya lepas, warga datang ke salah satu kiai yang cukup terkenal di situ ya. Dan Mbah Yai memberikan saran, di depan pintu rumah warga ditulisin aja ayat kursi. Insya Allah semuanya aman.
Dan alhamdulillah memang saat ditulisin ayat kursi di depan pintu atau di atas pintu atau di samping pintu, rumah-rumah itu menjadi aman. Jadi kalau kalian ketemu rumah-rumah yang ada ayat kursinya di depan pintu, itulah desa yang aku ceritakan.